Halo para siswa, kita ketemu lagi pada materi biologi SMA kelas 10 dengan materi Kingdom Monera atau kelompok bakteri. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata bakteri? Mungkin kalian langsung berpikir tentang organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Akan tetapi, sebenarnya beberapa bakteri memiliki manfaat. Tahukah kalian bahwa di dalam tubuh manusia hidup berjuta-juta bakteri yang membantu mencerna makanan? Banyak juga bakteri yang berguna dalam pengolahan makanan dan pembuatan obat. Misalnya untuk membuat yogurt dan untuk obat untuk membuat antibiotik. Ukuran bakteri sangat kecil. Bakteri dapat dilihat melalui mikroskop dengan perbesaran minimal 1000 kali. Namun, koloni atau kumpulan bakteri dapat kita lihat secara kasat mata, misalnya pada makanan atau minuman yang membusuk dan mulai ditumbuhi bakteri. Bakteri dapat kita lihat melalui pemeriksaan mikrobiologi, seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah kultur bakteri yang merupakan cawan Petri atau Petri dish yang ditambahkan media kultur berupa nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Bakteri akan tumbuh pada media kultur dan akan berkembang biak dan dapat kita lihat ataupun kita hitung berapa jumlah bakteri yang tumbuh. Bakteri ada di mana-mana dan dia dapat tumbuh di berbagai lingkungan. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Melalui pemeriksaan mikrobiologi, kita dapat melihat atau membandingkan jumlah bakteri pada saat bersin atau batuk, berbicara atau bernyanyi, jika menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Tentu saja bakteri yang lebih banyak adalah jika tidak menggunakan masker. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Melalui pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dapat memahami tentang Kingdom Monera atau kelompok bakteri, yaitu ciri-ciri, struktur, klasifikasi, cara hidup, dan cara perkembangbiakan serta peran bakteri dalam kehidupan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri, struktur, dan klasifikasi bakteri. Kingdom Monera adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau disebut prokariota, dan dia adalah kelompok makhluk hidup bersel satu. Terdiri dari dua kelompok, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria adalah organisme tertua dan paling sederhana dari Kingdom Monera. Dia hidup pada lingkungan yang ekstrim. Archaebakteri adalah bakteri primitif yang hidup pada lingkungan yang ekstrim, mirip dengan lingkungan kehidupan awal di bumi. Archaebacteria dibagi menjadi 3, yaitu metanogen, halofil, dan termoacidofil. Bakteri metanogen banyak tumbuh di rawa-rawa. Bakteri ini merupakan bakteri pengurai dan pengolahan limbah yang menghasilkan bahan bakar biogas atau disebut gas metana.
Kemudian bakteri halofil banyak tumbuh pada lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Kemudian termoasidofil. Bakteri ini hidup di lingkungan ekstrim yang panas, contohnya pada gunung berapi. Kelompok yang kedua dari kingdom Monera adalah Eubacteria atau disebut bakteri sejati. Bakteri ini yang banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompok kedua dari kingdom Monera adalah Eubacteria. Istilah Eubacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eu atau sejati. Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik. Eubacteria inilah yang disebut dengan bakteria atau bakteri. Sebagian besar organisme yang kita anggap bakteri ini adalah Eubacteria. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama adalah prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Bakteri adalah satu-satunya makhluk hidup yang bersifat prokariotik. Bakteri tidak memiliki inti sejati karena tidak memiliki membran inti. Dapat kita bandingkan pada sel hewan maupun sel tumbuhan seperti yang tertera pada gambar, di mana sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai inti sejati karena dia memiliki membran inti atau disebut dengan eukariotik. Ciri yang kedua adalah uniseluler. Bakteri adalah makhluk hidup bersel satu, meskipun nanti cara hidupnya berkoloni. Namun, bakteri adalah makhluk hidup uniseluler atau bersel satu, berbeda dengan sel tumbuhan atau sel hewan yang merupakan multiseluler. Ciri yang ketiga adalah mikroskopik. Ukuran bakteri sangat kecil, panjangnya sekitar 10 mikron dan lebarnya 0,5 sampai 1 mikron. Oleh karena itu, bakteri sulit diamati menggunakan mikroskop biasa atau mikroskop dengan perbesaran yang lemah. Pengamatan bakteri dengan menggunakan mikroskop cahaya memerlukan perbesaran dengan minimal 1000 kali. Ciri yang keempat yaitu bakteri bersifat kosmopolit. Bakteri dapat hidup di berbagai lingkungan, misalnya di tubuh organisme, di tanah, di air tawar, serta di air laut. Struktur bakteri. Struktur bakteri kita bedakan lagi menjadi struktur umum dan struktur tambahan, di mana struktur umum dimiliki oleh semua jenis bakteri, sedangkan struktur tambahan hanya dimiliki oleh beberapa jenis bakteri. Baiklah, kita akan amati satu persatu struktur dari bakteri pada slide berikutnya. Struktur umum atau struktur dasar bakteri yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel pada Eubacteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu terdiri dari polisakarida ditambah dengan protein. Fungsi dari dinding sel adalah untuk memberi bentuk pada bakteri sehingga bentuknya tetap. Kemudian yang kedua, memberi kekuatan. Yang ketiga, melindungi sel dan juga merupakan tempat pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya.
Berdasarkan tebal atau tipisnya lapisan penyusun dinding sel atau peptidoglikan ini, bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif yang memiliki peptidoglikan yang tebal, serta bakteri gram negatif atau peptidoglikannya tipis. Lebih dalam lagi dari dinding sel, yaitu struktur yang kedua adalah membran sel. Membran sel merupakan selaput pembungkus sitoplasma. Membran sel tersusun dari fosfolipid dan protein. Membran sel ini bersifat selektif permeabel. Artinya, dia hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Karena itu, fungsi dari membran sel adalah untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Tentu saja jika membran sel rusak, maka bakteri akan mati. Dan ini merupakan salah satu kerja dari antibiotik, merusak dari membran sel dari bakteri. Struktur yang berikutnya adalah sitoplasma. Kalau pada gambar ini digambarkan yang berwarna biru atau abu kebiruan, di mana sitoplasma adalah cairan, yaitu cairan sel tempat berada organel-organel sel yang lainnya. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi kimia atau metabolisme pada bakteri. Struktur berikutnya adalah ribosom. Pada gambar ini kita lihat ribosom merupakan butiran-butiran atau organel yang tersebar di sitoplasma. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom tersusun dari protein dan RNA. Kemudian struktur berikutnya adalah nukleoid. Pada gambar adalah yang berwarna merah di tengah. Karena bakteri bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti, maka disinilah tempat inti dari sel bakteri. Nukleoid adalah pusat pengendalian dari aktivitas sel bakteri. Nukleoid ini mengandung DNA rantai tunggal. Beberapa bakteri memiliki tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil atau disebut plasmid yang berwarna hijau. DNA ekstra kromosomal ini digunakan untuk rekayasa genetik. Baiklah, kita beralih ke struktur tambahan bakteri atau struktur atau bagian-bagian yang tidak semua bakteri memiliki, hanya bakteri-bakteri tertentu saja. Yang pertama adalah flagel. Flagel ini merupakan struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol keluar, ya, seperti ekor yang digambarkan pada gambar di atas yang berwarna biru. Flagel atau disebut dengan bulu cambuk merupakan alat gerak dari bakteri. Berdasarkan posisi dan jumlah alat gerak, nanti kita akan bedakan lagi atau kita akan klasifikasikan lagi jenis-jenis bakteri. Yang berikutnya lagi adalah pili atau fimbria atau rambut halus yang menonjol tumbuh dari dinding sel. Pili ini mirip dengan flagella.
tapi ukurannya lebih pendek dan kaku, serta diameternya lebih kecil. Pili ini berfungsi untuk membantu pelekatan pada substrat dan sebagai penyaluran materi genetik. Pili terdapat pada bakteri gram negatif. Struktur berikutnya adalah kapsul. Tidak semua bakteri memiliki kapsul. Kapsul adalah lapisan luar dari dinding sel yang merupakan lapisan lendir yang padat dan tebal yang menyelubungi bakteri, tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini menyebabkan bakteri menjadi licin. Fungsi dari kapsul ini adalah alat pertahanan dan pelindung dari bakteri. Endospora. Endospora adalah bentuk istirahat dari bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Dinding endospora sangat tebal yang tersusun atas protein, yang menyebabkan endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan zat-zat kimia atau antibiotik. Endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru jika lingkungan kembali menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri. Klasifikasi bakteri. Bakteri dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, berdasarkan kebutuhan O2, berdasarkan cara memperoleh nutrisi, serta berdasarkan jumlah dan letak flagel. Mari kita pelajari klasifikasi bakteri satu persatu. Klasifikasi bakteri yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, ada yang berbentuk basil atau batang, kemudian kokus atau bola, dan spiral. Contoh bakteri yang berbentuk basil tunggal, misalnya Salmonella typhi, penyebab penyakit tipus. Kemudian Diplobasil adalah bakteri yang bergandengan dua-dua, contohnya Lactobacillus casei. Kemudian bakteri batang yang ketiga adalah Streptobacil. Bakteri bergandengan memanjang membentuk rantai, misalnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Kemudian bentuk yang kedua adalah kokus atau bola. Bentuk dari bakteri kokus atau bola yang pertama adalah monokokus, misalnya Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Kemudian yang kedua adalah bakteri yang bergandengan dua-dua seperti Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit gonorrhoeae. Kemudian Sarkina, bakteri yang berkelompok 4-4 sehingga bentuknya mirip kubus. Kemudian ada Staphylococcus, yaitu bakteri yang berkoloni membentuk sekelompok sel yang tidak teratur sehingga bentuknya mirip dengan buah anggur. Kemudian bakteri berikutnya adalah Streptococcus, bakteri yang berkelompok memanjang membentuk rantai. Bentuk berikutnya adalah Vibrio atau bentuk koma, misalnya Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera. Kemudian bentuk berikutnya adalah Spiroseta, bakteri berbentuk spiral yang berbentuk lentur. Kemudian ada spiral, bakteri berbentuk spiral kaku, misalnya Spirillum. Berdasarkan kebutuhan oksigen, maka bakteri dibagi menjadi bakteri aerob, bakteri anaerob, dan bakteri anaerob fakultatif.
Bakteri anaerob membutuhkan oksigen atau zat asam untuk pertumbuhannya. Contohnya Nitrobacter, Nitrosomonas yang mengubah amonia menjadi nitrit, kemudian Nitrosococcus. Bakteri yang berikutnya adalah bakteri anaerob. Bakteri anaerob akan mati tanpa adanya O2. Oksigen merupakan racun bagi bakteri anaerob. Contoh bakteri pada kelompok ini adalah Clostridium tetani, yaitu yang menyebabkan penyakit tetanus, dan Clostridium botulinum, yaitu bakteri yang menyebabkan keracunan pada saraf. Kelompok bakteri berikutnya adalah anaerob fakultatif. Kelompok bakteri ini dapat tumbuh tanpa adanya oksigen, namun masih dapat tumbuh pada kondisi jika ada sedikit oksigen juga masih dapat tumbuh. Energi mereka berasal dari fermentasi. Contoh bakteri pada kelompok ini adalah Escherichia coli. Berdasarkan cara memperoleh nutrisinya, maka bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof tidak dapat menghasilkan nutrisi sendiri, sehingga dia mendapat makanan dari organisme lain. Bakteri heterotrof dibagi lagi menjadi tiga, yaitu bakteri parasit, di mana dia mendapat makanan dari inangnya. Contohnya Treponema-Taceae, yaitu parasit yang terdapat pada vertebrata manusia. Kemudian bakteri saprofit, contohnya E. coli, mendapat makanan dari sisa organisme yang telah mati. Kemudian yang ketiga adalah bakteri patogen, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit. Contohnya Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipus. Bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu menghasilkan nutrisi sendiri. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan chemoautotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang mendapatkan nutrisi yang berasal dari cahaya matahari, sehingga bakteri ini memiliki klorofil. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Kemudian bakteri chemoautotrof adalah bakteri yang memperoleh nutrisi dari hasil reaksi kimia, seperti oksidasi senyawa anorganik, misalnya nitrit, nitrat, dan sulfida. Contoh pada bakteri chemoautotrof adalah Nitrobacter, Nitrococcus, dan Nitrosomonas, serta Thiobacillus. Klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan jumlah dan letak flagel. Flagel atau disebut bulu cambuk adalah alat gerak untuk membantu mobilitas daripada bakteri. Bentuk yang pertama adalah atrik. Atrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagela. Kemudian monotrik memiliki satu flagela pada salah satu sisinya. Kemudian lophotric memiliki banyak flagela namun pada satu sisi. Sedangkan amphitrik memiliki flagela pada kedua sisinya. Dan terakhir adalah peritrik. Peritrik memiliki banyak flagela yang tersebar pada permukaan tubuh bakteri. Baiklah, demikian video materi dari Kingdom Monera atau bakteri part yang pertama. Kita sudah mempelajari ciri-ciri bakteri, di mana ciri bakteri yang pertama adalah prokaryotik, kemudian uniseluler atau bersel satu, dan mikroskopis serta kosmopolit atau dapat hidup di berbagai lingkungan.
Kemudian kita juga sudah mempelajari struktur umum yang terdapat pada seluruh jenis bakteri dan struktur khusus bakteri yang terdapat pada bakteri-bakteri tertentu. Dan kemudian kita juga sudah mempelajari klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya, berdasarkan kebutuhan oksigen, berdasarkan cara memperoleh nutrisi, dan berdasarkan jumlah serta letak flagel. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari cara hidup bakteri, reproduksi bakteri, serta peran bakteri dalam kehidupan. Demikian video materi kali ini. Kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, dan Tuhan memberkati.